Kami dari kami dari pemerintah percaya bahwa negara harus memprioritaskan pelestarian terhadap budaya kairan meskipun hal tersebut memperlambat percepatan kemajuan sosial tertentu. Karena seringkali ketika kita mendengar kata kemajuan sosial, kita langsung menganggap bahwa semakin cepat perubahan terjadi, maka semakin baik hasilnya. Seolah-olah semua masyarakat harus bergerak menuju bentuk kehidupan yang sama dan dengan nilai yang sama, dengan struktur yang sama, dan dengan definisi kebebasan yang sama. Ada masyarakat yang bertahan bukan karena mereka cepat berubah, tetapi karena mereka memiliki akar sosial yang kuat. Ada komunitas yang tetap stabil justru karena mereka menjaga hubungan antar generasi. Dan Kairan ini adalah contoh dari komunitas seperti itu. Maka bagi kami pertanyaan utama dalam debat ini adalah apakah modernisasi itu baik? Tentu beberapa bentuk modernisasi itu baik, tetapi pertanyaan sebenarnya adalah apakah negara boleh mempercepat perubahan sosial sampai mengorbankan sistem budaya yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat adat itu sendiri? Dan kami percaya jawabannya adalah tidak. Karena ketika negara terlalu terobsesi pada percepatan perubahan, negara sering lupa bahwa masyarakat bukan mesin yang bisa dibongkar lalu dipasang ulang tanpa adanya konsekuensi. Masyarakat dibangun dari rasa percaya, dari hubungan sosial, dari identitas kolektif. Dan ketika itu dirusak terlalu cepat, kerusakannya jauh lebih dalam daripada sekedar perubahan administratif. Hari ini kami akan membawakan 3 lapisan ukuran utama, yaitu pertama, kami akan membuktikan bahwa alasan sistem rumah adat dapat menghambat masyarakat Kairan, melainkan fondasi perlindungan sosial mereka. Yang kedua, kami akan menunjukkan bahwa percepatan modernisasi justru berisiko menghancurkan identitas budaya secara permanen dan menciptakan masalah sosial baru yang lebih sulit diperbaiki. Yang ketiga, kami akan menjelaskan mengapa negara seharusnya menghormati hak komunitas untuk menentukan ritme perubahannya sendiri, alih-alih memaksakan standar kemajuan dari luar. Masuk ke poin pertama kami, sistem rumah adat bukan simbol budaya kosong. Ia adalah mekanisme perlindungan sosial yang nyata. Dan ini penting dipahami karena oposisi kemungkinan besar akan membingkai tradisi sebagai sesuatu yang emosional, kuno, dan menghambat esensi modern. Padahal dalam komunitas adat seperti Kairan, tradisi bukan sekedar ritual atau pakaian adat. Tradisi adalah cara masyarakat mengatur kehidupan mereka. Dalam sistem individu modern, tanah bisa dijual kapan saja. Di atas kertas itu terlihat sebagai kebebasan, tapi dalam realita sosial, kebebasan itu sering kali hanya menguntungkan orang yang sudah kuat secara ekonomi. Bayangkan ada keluarga Kairan yang mengalami kesulitan ekonomi mendadak, anaknya sakit, panen gagal, mereka butuh uang cepat. Dalam sistem kepemilikan individu, mereka bisa saja menjual tanahnya demi bertahan hidup sementara. Keputusan itu mungkin terasa rasional seperti itu saat itu. Tetapi beberapa tahun kemudian, tanah berpindah ke investor luar. Keluarga itu kehilangan sumber kehidupan jangka panjangnya. Anak cucu mereka tidak lagi punya akses terhadap tanah adat. Dan perlahan komunitas itu mulai terpisah. Dan disinilah masalah besar yang seringkali diabaikan oleh narasi modernisasi cepat. Modernisasi tidak selalu datang sendiri. Ia sering datang bersama komersialisasi. Ketika tanah mulai diperlakukan sebagai aset ekonomi biasa, maka hubungan spiritual, sosial, dan historis masyarakat terhadap tanah mulai hilang. Tetapi dalam jangka panjang, solidaritas sosial melemah. Masyarakat mulai berpikir secara individual, persaingan internal meningkat, hubungan antar keluarga menjadi rapuh, dan ini sangat berbahaya untuk komunitas adat yang selama ini bertahan justru karena soliditas kolektif mereka. Karena ketika soliditas hilang, masyarakat adat menjadi jauh lebih mudah dieksploitasi dan oleh kekuatan luar. Kalau poin pertama membahas bagaimana sistem adat melindungi stabilitas sosial, maka poin yang kedua kami membahas sesuatu yang lebih mendalam, apa yang sebenarnya hilang ketika budaya mulai runtuh. Dan disinilah kami percaya oposisi gagal memahami besarnya dalam dampak jangka panjang. Oposisi mungkin akan berbicara tentang kebebasan pemuda, integritas pendidikan, dan kesempatan kerja uban. Dan kami tidak menyangkal bahwa semua itu bisa membawa manfaat tertentu. Tetapi mereka melihat manusia hanya sebagai individu ekonomi, seolah-olah tujuan hidup masyarakat hanya menjadi lebih produktif, lebih cepat masuk pasar kerja, dan lebih cepat terintegrasi dengan sistem modern. Padahal manusia juga hidup melalui identitas, melalui rasa memiliki, melalui hubungan dengan komunitasnya. Dan ketika identitas hilang, kerusakan sosial seringkali tidak langsung terlihat dalam angka statistik, tapi efeknya nyata karena budaya yang hilang sangat sulit dipulihkan. Kalau pembangunan ekonomi terlambat 5 tahun, negara masih bisa membangun ulang. Kalau akses pendidikan terlambat, pemerintah masih bisa membuat program percepatan. Tapi kalau satu generasi kehilangan bahasa dan budaya mereka, tidak ada kebijakan cepat yang bisa mengembalikan. Karena budaya tidak hidup di buku, budaya itu hidup di manusia.
Komunitas dengan identitas kuat biasanya memiliki rasa tanggung jawab sosial lebih tinggi. Mereka lebih saling membantu. Mereka punya rasa memiliki terhadap komunitasnya. Sebaliknya, ketika identitas kolektif runtuh, masyarakat lebih mudah mengalami diferensi sosial. Kami percaya negara tidak seharusnya memaksakan satu definisi kemajuan kepada semua komunitas. Dan di sini sangat penting secara prinsip. Karena di balik mosi ini sebenarnya ada pertanyaan besar, apakah dan siapakah yang berhak menentukan bentuk kehidupan yang dianggap ideal, apakah pemerintah pusat, apakah kelompok urban, apakah masyarakat luar, atau komunitas itu sendiri. Kami percaya komunitas adat punya hak untuk menentukan ritme perubahan mereka sendiri. Karena seringkali yang disebut kemajuan sebenarnya hanyalah standar kehidupan masyarakat urban yang dipasarkan kepada kelompok lain. Oposisi kemungkinan akan berkata, tapi pemuda harus bebas memilih hidupnya sendiri kan. Dan kami setuju bahwa kebebasan itu penting, tapi kebebasan tidak pernah hidup dalam ruang kosong. Dalam masyarakat modern urban, identitas individu lebih dominan, tetapi dalam masyarakat adat, hubungan komunal jauh lebih penting. Seorang yang tidak hanya mewakili dirinya sendiri, ia bagian dari keluarga besar, klan, dan keberlangsungan budaya komunitasnya. Jadi ketika komunitas meminta pemuda menjalani magang budaya sebelum pergi, itu bukan semata-mata kontrol, itu bentuk tanggung jawab sosial antar generasi. Karena kalau ada negara mulai berkata bahwa semua masyarakat harus mengikuti pada pola individualisme modern, maka sebenarnya negara sedang melakukan homogenisasi budaya. Semua komunitas dipaksa menjadi sama, dan menurut kami itu berbahaya karena keberagaman budaya bukan hambatan bagi negara. Ia justru kekayaan sosial yang membuat manusia memiliki banyak cara berbeda untuk hidup. Kami juga ingin menegaskan, memperlambat reformasi bukan berarti menolak reformasi selamanya. Ini penting. Oposisi akan mencoba membuat framing seolah pemerintah ingin mempertahankan semua aspek tradisi tanpa perubahan. Kami hanya mengatakan bahwa perubahan sosial harus berjalan perlahan, stabil dan berbasis legitimasi komunitas. Karena perubahan yang dipaksakan terlalu cepat seringkali justru memicu konflik sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.